selanjutnya kita ke acara berikutnya, masih dalam sambutan, yaitu sambutan dari penanggung jawab 1 Pondok Pesantren Putra yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ja'far bin Agil. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita dengan taufik hidayahnya. Di hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang sangat mulia, yaitu silaturahim pengurus dan wali santri Pondok Pesantren Mashhad An-Nur Sukabumi. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang hadir semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab beliau, wasilah beliau, kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya sampai akhir hayat kita dalam keadaan iman kepada Allah, Islam dan taat kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang selalu kita tunggu dan harapkan keberkahannya, nabrahnya, doa-doanya, yaitu guru besar kita semua, Sayyidul Walid Murabbi Arwahina Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas, matta'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Yang beliau tadi kata Al-Habib Mahdi ingin hadir ke tempat ini, meskipun beliau dalam keadaan lelah, letih, karena memang sudah umur yang Masya Allah Allah berikan keberkahan kepada beliau. Tapi Alhamdulillah, meskipun beliau tidak hadir, tentunya doa beliau, nadrah beliau selalu mengiringi kita semuanya insya Allah. Alhamdulillah, hari ini juga diwakili oleh putra beliau Al-Habib Mahdi bin Abdurrahman bin Syal'attas, ta'anallah bituli hayatihi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan pada keluarganya, amin ya rabbal alamin. Dan juga al-mukarramun wa muhtaramun, para asatid pengurus Pondok Pesantren Mashhad An-Nur yang tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau-beliau. Dan juga hadirin hadirat, sini ada para habaib, para ajengan, para ustadz, para kiai, para ustadzah yang mungkin Al-Fakir tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum-antum semuanya. Mudah-mudahan langkah-langkah antum
dari rumah ke tempat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebesar-besarnya, datang dalam keadaan selamat, mudah-mudahan nanti pulang sampai ke rumah dalam keadaan selamat, sehat walafiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-Faqir berdiri di sini memberikan sambutan sedikit sebagai penanggung jawab yang memang suka ditanya dan tugasnya menjawab. Maka dikatakan penanggung jawab. Mudah-mudahan mohon doa kepada antum semuanya, para wali santri. Mudah-mudahan tugas ini bisa Al-Faqir emban dengan baik. Allah berikan kekuatan, ketabahan di dalam menjalankannya, dan atas segala kekurangannya, kekhilafannya, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan dimaafkan. Al-Faqir Ja'far Shadiq bin Agil tadi sudah dijelaskan, bin Salim, bin Agilnya bin Salim, bin Agil kuadrat bilangnya. Al-Habib Mahdi Al-Abbas masih bin Agil juga, bin Agil bin Salim juga sama. Al-Faqir dari Jember, asli Jember. Dulu belajar kepada Al-Habib Abdurrahman bin Syekh di Barfo Mahdi kurang lebih 1 tahun. Kemudian melanjutkan ke Hadramut. Setelah pulang dari Hadramut, Al-Faqir khidmah di pondok pesantren ini sampai sekarang. Alhamdulillah sudah hampir 19 tahun. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keikhlasan, diterima apa semua yang kita kerjakan, amin ya rabbal alamin. Tentunya dalam acara hari ini, acara yang sangat mulia ini, yang mungkin perkumpulan wali santri yang kedua kali. Ini adalah perkumpulan wali santri yang kedua kali. Dulu pernah kita mengadakan perkumpulan sekitar kurang lebih 18 tahun yang lalu, masih awal. Waktu itu santrinya masih sekitar 30 atau 40 orang kurang, dengan bersama Al-Habib Hasan Al-Bahar dari Singapura waktu itu. Nah, yang kedua kalinya adalah sekarang ini. Ya, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berjalan terus sehingga mempererat hubungan kita di dalam berjuang memperjuangkan pendidikan anak-anak kita. Di samping kita mendapatkan keutamaan tentunya silaturahim yang akan memanjangkan umur seseorang, memberikan keberkahan di dalam umurnya, dan juga melapangkan rezekinya sebagaimana dalam sabda Nabi, man arada an yunsa fi atharih aw yubsata fi rizqihi falyasil rahimah. Orang kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Di samping silaturahim ini, kita berkumpul di sini dalam rangka meningkatkan, mengokohkan yang namanya keseriusan, kesungguhan di dalam mendidik putra-putri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yahtaju fi ta'allum wa tafaqquh ila jiddi thalathah. Dibutuhkan di dalam memperdalam ilmu fikih, ilmu agama Allah, ilmu syariat, memperdalam ilmu pengetahuan agama kepada keseriusan, kesungguhan 3 golongan atau 3 kelompok. Pertama, al-muta'allim, anak yang belajar. Di dalam menuntut ilmu ini dibutuhkan kesungguhan, keseriusan dari santrinya. Oleh karena itu setiap yang daftar pasti kita tanya, belajarnya, kemauan dia, apa dipaksa atau yang lainnya, selalu kita tanyakan. Dan kita selalu dorong supaya kemauan belajar itu bisa muncul, timbul dari dirinya, sehingga dapat meningkatkan keseriusan dan kesungguhan dalam belajarnya. Yang kedua adalah al-ab, seorang ayah, in kana hayyan, kalau dia masih ada, masih hidup, ini juga dibutuhkan
keseriusan, kesungguhan di dalam mengarahkan anaknya belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggal, ya tentunya walinya yang bertanggung jawab atas putranya tersebut atau putrinya. Yang ketiga adalah al-muallim, gurunya. Nah, di sini alhamdulillah kualitas pelajaran dan pendidikan anak-anak kita meningkat. Tentunya ma'had ini yang oleh Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas diberi nama Ma'had Mashhadun Nur li Tarbiyatil Akhlaq wal Adab, untuk mendidik akhlak dan adab. Jadi yang kita fokuskan di dalam pondok pesantren ini, di samping pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu pengetahuan, tentunya yang sangat kita tekankan kepada para santri kita adalah al-akhlaq wal adab. Pendidikan akhlak, adab, etika, moral dan sebagainya. Kita menekankan kepada mereka untuk selalu menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dimanapun mereka berada. Anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak kepada semua orang. Itu yang selalu kita tekankan di pesantren ini. Dan tentunya acara ini kita berharap dapat meningkatkan keseriusan tiga-tiganya tadi, yaitu anak-anak kita lebih serius dalam belajar karena diantar oleh orang tuanya yang merasa sangat diperhatikan. Tentunya mengantar ke sini banyak hal-hal yang mungkin ditinggalkan, yang mungkin punya acara penting, ada undangan, ada mungkin meeting, yang mungkin yang usaha dan sebagainya, ditinggalkan demi anaknya. Nah, ini juga akan membangkitkan semangat daripada anak itu agar anak ini merasa diperhatikan, bahwa kalian belajar ke sini bukan gratis, artinya kalian penuh dengan pengorbanan, termasuk orang tua mengorbankan segalanya demi anaknya. Yang kedua adalah kami pengurus yang ada di pondok ini mengharap kepada para wali santri, santriwan dan santriwati untuk lebih bisa bekerja sama di dalam mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu di sini kita berikan di setiap kelas, setiap halakoh ada wali halakoh yang kita berikan kepada wali santri masing-masing untuk bisa berhubungan dengan wali kelasnya, supaya bisa mengontrol perkembangan daripada anak-anaknya, khususnya di dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada, yaitu hal-hal yang harus dikerjakan dan larangan-larangan. Kan jangan sampai terjadi ada salah satu wali santri tahu bahwa anaknya melanggar, tapi dia diam. Ini terjadi. Anaknya bawa HP, orang tuanya tahu, tapi dia tidak melapor kepada pengurus. Berarti dia tidak mendukung terhadap pendidikan anaknya. Nah, ini kita mohon, kita harapkan ke depan wali santri bisa bekerja sama dengan pengurus pesantren. Ketika anaknya telepon, ditanya, telepon siapa? Kalau telepon pondok, jelas. Nah, supaya jangan sampai anak kita melanggar, kita tahu, lalu kita biarkan. Berarti sama saja dengan kita ini menyuruh anak kita untuk melanggar. Di sini nanti akan dibacakan oleh salah satu pengurus mengenai aturan-aturan, tata tertib, dan program-program yang mungkin nanti juga ada sesi tanya jawab. Ketika ada hal-hal yang tidak dipahami atau kurang jelas bisa ditanyakan, yang nanti kita akan jawab semampu kita. Nah, tentunya kesempatan yang sangat bahagia ini, kesempatan yang sangat mulia ini, kami berharap kepada para wali santri untuk lebih serius lagi, lebih meningkatkan kesungguhannya, ketabahannya di dalam mendidik anak-anak kita. Karena
sebagaimana tadi Al-Habib Mahdi mengatakan aba'uka thalatha waladhi waladaka, yaitu yang melahirkan kamu artinya menjadi sabab adanya kamu. Yang kedua alladzi zawwajaka bintah, yang mengawinkan putrinya kepadamu, yakni mertua, itu termasuk orang tua. Yang ketiga alladzi 'allamaka, yang mengajarkan kamu ilmu agama. Ini adalah orang tua, wa huwa afdaluhum, artinya dalam hal kita harus taat kepada guru, karena guru akan mengajarkan, membimbing kepada hal-hal yang baik ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadi ke depan insyaallah kita bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan putra-putri para wali santri Pondok Mahsyadin ini, insyaallah semakin hari semakin baik, ilmunya semakin meningkat, ketaatannya semakin meningkat, akhlak adabnya juga semakin meningkat, yang tentunya kita harapkan khususnya para santriwan setelah selesai daripada pelajaran mereka di Masyad ini bisa melanjutkan pendidikannya ke Hadramut, dari Masyad Nur yang ada di Hadramut, dan begitu juga Rubat Tarim. Kita harapkan santri-santri kita semuanya bisa melanjutkan pendidikannya ke Tarim. Kalau toh tidak sampai ke Tarim, tetap ilmu yang dia dapatkan daripada Masyadin Nur ini, karena Masyadin Nur ini adalah cabang daripada Ma'had Rubat Tarim yang ada di Hadramut, yang termasuk ma'had tertua di Tarim adalah Rubat Tarim. Oleh karena itu, sistem pendidikan, kurikulum hampir 90% kita mengikuti daripada sistem yang ada di Rubat Tarim. Nah, insya Allah kalau belajar di sini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tidak jauh beda pelajarannya dengan yang ada di Rubat Tarim. Nah, hanya perbedaannya di sana Tarim, Rubat ada keberkahan yang tentunya lebih, dan guru-gurunya juga. Nah, insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berangkat ke Hadramut, Tarim, melanjutkan pendidikannya sehingga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tentunya tujuan daripada kita memondokkan anak kita bukan mesti harus menjadi kiai atau menjadi ustadz atau menjadi ulama. Tujuan dasarnya adalah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengerti hukum Allah, mengerti agama Allah, sehingga dia menjalani hidupnya tidak tersesat. Itu tujuan dasarnya. Tapi kalau ingin lebih daripada itu, ingin menjadikan anaknya sebagai orang alim, sebagai ulama, ya tentunya harus lebih lagi keseriusan, kesungguhan, dan ketabahannya ditambah. Karena tidak mudah untuk menjadi orang alim. Kalau sekedar mengetahui, mudah. Tapi untuk menjadi orang alim, yang soleh, yang beramal, ini butuh kesabaran. Ya, mudah-mudahan kita berharap, sebagaimana sering disampaikan oleh guru kita, Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, beliau berharap santri-santri yang belajar di masjid ini bukan hanya menjadi orang yang alim, tapi menjadi wali min auliyaillah, insyaallah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita masih jauh daripada itu, tapi kita berharap karena doa beliau, doa-doa juga para salihin, insyaallah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Tentunya perjuangan bapak-bapak, ibu-ibu di dalam mendidik anak-anaknya, membiayai anak-anaknya, itu tidak lepas daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. An Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ay alimu anfusakum wa ahlakum al-khair ma yanjuna bihi minan nar. Ajarkan kepada diri kalian, kepada keluarga kalian kebaikan yang akan menyelamatkan kalian daripada neraka. Dan daripada Abdullah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat alimuhum faqihuhum muallimuhum muaddibuhum. Ajari mereka ilmu fikih, ilmu syariat.
ajarkan ilmu-ilmu agama Allah dan ajarkan adab etika agar mereka selamat daripada neraka. Tentunya untuk mengajarkan ilmu fikih, adab tidak semua orang mampu. Makanya adalah pesantren salah satu solusi. Maka kedatangan antum menaruh anaknya ke sini ini termasuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita, anak-anak kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang nantinya masuk di dalam rombongannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rombongan daripada guru-guru kita, rombongan daripada Rubat Karim, dan juga di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, Al-Faqir sebagai penanggung jawab selama ini tentunya banyak hal-hal yang kurang atau yang mungkin tidak berkenan kepada para wali santri. Dari apa saja pelayanan Al-Faqir yang mungkin kurang begitu memuaskan atau mungkin tidak enak dan sebagainya, Al-Faqir memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus hari ini masih dalam suasana Idul Fitri, Al-Faqir ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf atas segala dosa dan kekhilafan. Dan terakhir lagi, mohon doanya untuk guru kita Al-Habib Abdurrahman Syekh, mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur, disehatkan, dan bisa kembali lagi berkunjung ke Mashhad ini seperti yang dulu-dulu duduk rohah bersama kita, insyaallah. Dan Al-Habib Mahdi bisa lebih sering lagi ke Mashhad, membantu mendidik daripada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang sukses dunia dan juga sukses akhirat. Nah, mungkin apa yang Al-Faqir sampaikan cukup. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari penanggung jawab 1 Pondok Pesantren Putra. Kembali yang beliau titik beratkan sama, yaitu kolaborasi, kerjasama antara pengajar dan orang tua. Mungkin orang tuanya bisa bekerjasama dalam hal memantau pendidikan anaknya. Bisa ditanyakan kepada wali kelasnya bagaimana hafalannya, bagaimana bacaan Qur'annya, kitabnya. Ketika menjenguk mungkin bisa dites. Mungkin maaf, jangan hanya menanyakan sisa uang jajannya, tapi ditanyakan juga sampai mana hafalannya. Itu adalah bentuk berkolaborasi antara pengurus dan orang tua. Selanjutnya,